warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kita kelompok 4, kelas 4 agribisnis akan mempresentasikan yaitu mengenai proses pembuatan sarung tangan latex pada tugas produk agroindustri. Terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Sistem dan Rekayasa Agribisnis, Bapak Hadi Prasetyo, yang telah memberikan kesempatan untuk presentasi. Sebelum ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, di sini saya selaku moderator Iksan Setiawan, dan juga ada teman-teman lainnya, yaitu ada Nabila Nindi Putri, Alpina Setia Rahmah, Siti Nur Fadila, dan Agil Maulana Zain. Nah, langsung saja untuk ke pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Nabila Nindi Putri. Oke, kenapa kita memilih sarung tangan latex? Karena sarung tangan latex ini banyak digunakan di bidang kesehatan, laboratorium, dan industri. Lalu, sarung tangan latex ini juga memiliki nilai ekonomi tinggi dari hasil perkebunan karet dan menjadi contoh produk hilirisasi agroindustri, serta proses produksinya ini menarik dan terstruktur. Nah, untuk alat dan bahannya sendiri, untuk alatnya sendiri itu ada pisau sadap, cetakan tangan atau former, lalu ada tangki pencampur, lalu ada oven pemanas, dan mesin pengemas. Nah, untuk bahannya sendiri itu ada latex alam, koagulan, air bersih, bahan tambahan pendukung lainnya. Nah, di sini kita bisa lihat flowchart dari proses produksi sarung tangan latex. Untuk tahapan pertama yaitu ada penyadapan dan penyaringan. Pertama-tama getah karet itu disadap lalu ditampung dalam wadah. Nah, latex disaring untuk memisahkan kotoran dan partikel asing. Jadi di tahap ini itu tidak boleh ada kotoran atau partikel asing yang terbawa karena akan mempengaruhi kualitas dari bahan baku tersebut. Nah, lalu selanjutnya itu ke proses pencampuran bahan. Latex itu dicampur dengan bahan tambahan seperti sulfur dan zinc oxide. Nah, itu bertujuan untuk meningkatkan elastisitas, kekuatan, dan kestabilan dari produknya sendiri. Selanjutnya kita masuk ke tahap pencucian atau bleaching. Jadi pada tahap ini sarung tangan itu dicuci menggunakan air bersih untuk menghilangkan sisa bahan kimia dan kotoran yang masih menempel pada lapisan latex. Nah, proses ini penting agar produk menjadi lebih aman, nyaman, dan kualitasnya juga tetap terjaga. Setelah itu baru dilakukan tahap finishing atau powder free, atau bisa juga disebut coating. Nah, pada tahap ini sarung tangan diberi perlakuan seperti klorinasi atau pelapisan polimer agar permukaannya tidak lengket dan lebih mudah digunakan tanpa tambahan bedak. Proses ini juga membantu meningkatkan kenyamanan pengguna. Berikutnya ada pelepasan dari cetakan. Nah, pada tahap ini sarung tangan itu nanti dilepas harus secara hati-hati agar tidak robek dan bentuknya juga tetap rapi serta sesuai standar. Kemudian dilakukan pemeriksaan mutu. Tahap ini juga penting karena pada tahap ini kita akan ngecek apakah ada kebocoran, ketebalan yang tidak sesuai, atau cacat pada produk. Pemeriksaan ini penting untuk memastikan sarung tangan aman dan layak digunakan. Selanjutnya tahap terakhir nih. Tahap terakhir di sini ada pengemasan. Nah, sarung tangan yang sudah lolos pemeriksaan uji mutu itu selanjutnya dimasukkan ke dalam kemasan, diberi label, lalu disegel sebelum didistribusikan. Pengemasan dilakukan agar produknya tetap bersih, aman, dan kualitasnya tetap terjaga sampai ke tangan konsumen. Baik, pada tahapan ini dilakukan pemeriksaan mutu produk untuk memastikan kualitas sarung tangan latex tetap baik dan terjaga sebelum dipasarkan. Nah, pemeriksaan ini meliputi pengecekan kebocoran, ketebalan, dan elastisitas produk agar sesuai standar. Jika ditemukan produk yang cacat, maka produk tersebut akan disortir dan diperbaiki terlebih dahulu. Lalu setelah lolos pemeriksaan mutu, produk ini masuk ke tahap pengemasan. Sarung tangan latex dikemas dan diberi label sesuai ukuran dan jenisnya. Pengemasan juga bertujuan untuk menjaga kebersihan dan kualitas produk hingga sampai ke tangan konsumen. Selanjutnya itu ada keunggulan dan manfaat. Nah, dari keunggulan ini tuh ada beberapa poin penting. Yang pertama itu teksturnya tuh sangat lentur dan sangat nyaman digunakan, sehingga bisa mengikuti pergerakan tangannya.
Terus yang kedua itu bisa menjaga tangan tetap bersih saat bekerja, terutama saat kita menangani bahan yang bersifat berbahaya atau yang lainnya. Yang ketiga itu sangat cocok untuk pekerjaan yang sangat membutuhkan ketelitian, karena pas di tangan itu kita tidak akan mengganggu pada pergerakannya. Lalu untuk manfaat ini juga sangat banyak poin pentingnya. Yang pertama itu bisa digunakan di saat di bidang kesehatan, contohnya itu untuk kita menjaga kebersihan saat bekerja. Terus yang kedua, bisa membantu kegiatan saat laboratorium, terutama saat menangani sampel dan peralatan tersebut. Yang terakhir itu bisa digunakan dalam industri dari rumah tangga, contohnya itu saat kita menggunakan pekerjaan sehari-hari, misalnya kebersihan atau mengolah produk yang lainnya. Berikutnya, agroindustri memiliki peran penting dalam mengolah lateks menjadi produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi, seperti sarung tangan lateks. Dengan adanya proses pengolahan ini, hasil perkebunan karet tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi juga dapat menjadi produk siap pakai yang bernilai ekonomi lebih besar. Selain itu juga, agroindustri mendukung hilirisasi hasil perkebunan karet, membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat, serta menghubungkan sektor pertanian dengan sektor industri sehingga perekonomian dapat berkembang lebih baik. Oke, jadi untuk kesimpulannya, sarung tangan latex ini tuh dibuat melalui tahapan dan produksi yang terstruktur. Terus dengan adanya flowchart juga membantu memahami alur proses produksi dengan lebih jelas. Nah, produk ini tuh menjadi contoh agroindustri berbasis karet alam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.